Tanggal 2 Juni 2025, ketika gue malam-malam lagi bikin analisis di rumah, gue kepikiran banget sebenarnya ini market kita nih mau gimana ya. Karena di bulan Juni ini tarik ulur antara tarif US sama China itu berpengaruh banget. Dan kita ngelihat ada keengganan untuk The Fed tuh nurunin suku bunga. Sampai akhirnya gue prediksi sih pada saat itu ini market bakal kayak gimana ya. Karena gue resah. Di bulan Mei, bulan April tuh market udah hyper volatile banget. Dan kemudian saham kita khususnya ketika tarif terjadi itu drop jauh. Dan memang di Astronaci sendiri gue adalah satu-satunya yang waktu itu ngomong bahwa candle-nya akan hijau di tanggal 8 April. Dan memang terbukti IHSG naik 21%. Tetapi dari sisi time trading gue udah lihat tanggal 29 bulan Mei itu merupakan moon declination yang akan diikuti dengan reversal. Nah pada saat itu gue udah mulai galau tuh. Akhirnya terjadi kan tanggal 2 Juninya pembalikan arah. Nah pertanyaannya adalah ini kalau mau turun akankah dia turun terus atau dia berhenti di tengah dan kemudian naik lagi. Dalam perjalanan gue selama 18 tahun di financial market gue tuh ngelihat bahwa bagaimanapun yang namanya makro dan fundamental story itu sangat penting untuk pasar saham Indonesia. Jadi akhirnya gue berpikir ya udah deh, yuk kita coba untuk menenangkan hati gue juga ya. Apakah cuma gue nih yang lihat bahwa kondisi marketnya ini baik-baik saja atau mungkin kondisi di luar sana itu tidak dalam kondisi yang oke untuk menunjang financial market. Karena pada dasarnya pasar saham Indonesia itu merupakan sebuah lokomotif dari ekonomi. Sehingga perlu dilakukan yang namanya ground check. Jadi plan gue pada saat itu adalah gue pergi ke salah satu pasar yang cukup ramai harusnya. Ini adalah pasar ikan dan lumayan gede di Angke. Di situ gue mau lihat apakah kondisi penjualan ikan, kemudian aktivitas daripada supplier ikan di situ mengalami penurunan. Karena kalau kita lihat dari sisi pariwisata di Bali memang orang bilang oh ini sedang mengalami penurunan. Karena kalau penurunan daripada pariwisata itu berhubungan dengan consumer confidence, spending, ini akan menjadi masalah gede. Nah kita lihat apa yang terjadi di pasar tersebut, gue langsung menuju ke sana dan melakukan ground check. Kita mau tahu berapa sih harga ikan dan apakah masyarakat itu masih membeli ikan dan mengkonsumsi ikan di sana. Karena ikan itu merupakan barang yang mahal. Memang banyak ikan yang murah, tetapi gue mau lihat secara khusus apakah udang, lobster, kepiting dan ikan-ikan seperti kakap, kerapu itu masih laku dibeli oleh masyarakat, middle up maupun middle low. Dari sini mungkin bisa menjadi parameter. Dan gue kesana tuh malam hari untuk melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya ada di lapangan, karena itu harusnya bisa memberikan satu confidence buat gue untuk melihat bagaimana market itu ke depannya. Plus agreeing to put more supply on the market. And you've got very Gila gede banget ya. Ya paling harga net berapa ya? masih di atas 60.000. 70.000. Tapi memang keseluruhan pada naik ya harga-harga sekarang? Atau? Ya tergantung banyaknya. Berapaan kayak tongkol kakap gitu berapaan sekarang? Tongkol yang putih itu kira-kira tadi saya jual ada 15.000, 20.000. 15, 20. Tongkol batik itu. Ya. Kalau tongkol ayam antara 25, 30.000. Kalau kakap merah 80.000, 75. Lumayan ya harganya. Iya. Tapi sekarang orang pembelian gimana? Menurun nggak atau oke-oke aja? Ya? Kalau menurut saya pembelian sebenarnya Sedang. Nggak begitu naik sekali, nggak, sedang lah. Tapi nggak drop juga kan? Iya. Berarti masyarakat masih bisa beli? Bisa. Iya. Takutnya kan kalau kondisi sekarang kan pada susah. Oh iya, kalian susah yang nggak kerja. Tapi tetap ramai aja ya? Insya Allah ramai. Nelayan di sana juga masih jalan terus? Nelayan karena di Indramayu baik di Tegal. Indramayu ya? Iya. Yang dari Angke sini nggak? Kalau enggak. Kalau dari Tegal kemana biasanya? Kalau Tegal tuh ada di Murangke bisa, ke sini bisa.
mancingnya kemana? Laut Utara situ atau? Dia bukan mancing, kalau kadang-kadang kapal dari kapal gede, kapal pancing. Bukat enggak? Kalau menurut jaring saya nggak tahu ya. Zaman sekarang tahu sendiri kalau ada kucing-kucingan ada yang pasti. Tapi mereka nggak mancing juga? Nggak mancing, dia pakai jaring, pakai ada kalau kapal gede pakai radar. Ada radarnya juga kalau kapal gede. Ya wis, makasih ya. Iya. Ya. Bet. Lu di mana? Gua lagi makan nih, Pak. Oke, gua ke pasar ikan. Di sini tuh rame banget. Terus kemudian harga ikan juga nggak naik. Kalau gue lihat dari kayak gini aktivitasnya ya, ini kondisi market walaupun jatuh nih bakal naik lagi, all time high lagi harusnya. Jadi nggak akan lah dia jatuh seperti yang kayak kemarin yang tarif 4 itu. Misalnya jatuh pun harusnya arahnya ke atas, karena di pasar induk kayak begini kalau kondisinya rame kayak begini bisnis sih jalan sih harusnya. Ya. Berarti harga barang jalan semua ya? Ya harusnya jalan. Tadi gue tanya orang-orang juga pada beli-beli kok, nggak ada yang sampai stop. Susah kayak gitu, kecuali kayak daya belinya hancur ya susah. Tapi kalau kali ini gue rasa market bakal oke-oke aja. Ntar kita diskusi deh. Harusnya market akan terus naik ya. Oke, Bet. Oke, siap, Pak, siap. The IF division has provided invaluable insight into global economic activity, international trade and capital flows, and developments in foreign financial markets. Division staff have also played a key role during episodes of global financial stress. And your research and analysis are critical inputs into our monetary policy decisions. Thank you to... Hey, Bos, apa kabar? Good man, good. Gimana market? Iya, yuk masuk dulu yuk. Jadi, Gue bawain makanan nih ya. yuk oke, thank you. Lu bawa apa, Bet? Makanan, sambil makan lah. Nih market merah gini nih orang-orang pada komen loh Pak, panik-panik semua. Jadi kan kalau kita lihat market ya, pada saat merah kayak gini kan lu selalu mikir nih, Ya. ini bakal tembus lagi ke bawah atau enggak. Ya ini udah 3 hari loh merah. Ya nggak 3 hari sih, karena kan kalau lu lihat ya, ini sebelumnya di E-Club kan gua kasih tahu tanggal 29 itu Yes. ada moon declination kan, dan terjadi karena kita ada hari libur. Marketnya bener-bener drop karena ini peak formation kan. Iya. 7290 Harmon resistant, walaupun dia nggak nyampe ke merah tapi time-nya udah ada dan akhirnya dia drop di sini kan. Iya, nah tapi kan pertanyaan orang sekarang adalah gue harus ngapain? Oke, kan gitu, Pak. sekarang kan kayak seperti biasa. Gua akan cariin time bottom-nya. Udah jelas tuh. Kalau time bottom-nya udah kita hitung nanti. Tapi pertanyaannya waktu tadi gua jalan-jalan, gua tuh mau lihat. Iya. Kalau misalnya dibilang sell in May and go away, Iya, biasanya betul. akan diikuti dengan kondisi ekonomi yang nggak sesuai. Iya. Nanti consumer confidence jelek, masyarakat Orang-orang harusnya stop beli barang. stop beli barang dan Betul. seterusnya. Tapi gue langsung ke pasar induk. Hari ini kan gue ke pasar ikan. Iya, iya. Gue ngeliat menurut mereka sih oke, karena harga ikan sendiri yang menjadi salah satu bahan makanan pokok ya, karena orang beli ikan Iya, ya. betul. Itu nggak mahal-mahal amat. Dan pasar tuh ramai sekali. Terus mereka bilang ya orang walaupun menengah ke bawah tetap beli. Betul. Jadi dari situ gue ngeliat oke lah, kalaupun dia jatuh dalam banget, ini at the end akan naik lagi. Sorry, bentar. Berarti ini bakalan akan ada koreksi besar lagi di bulan ini, Juni. Mungkin nggak akan sebesar sampai turun ke bawah. Oke. Oh, di sini kan ada gap. Tapi Big Bang merahnya lumayan dalam loh. BCA 3%, BNI 2%. Ya, tapi kalau kita lihat skala candle-nya juga udah wajar lah kalau Ya, dia turun. ya, Dan di ya. sini ini banyak gap banget. Ya. Ini lu lihat gap kan? 6.900 ada gap. gap. Terus kemudian di 65 ada gap. 65 gap juga. Di sini ada gap. Sampai 6.095. Ya. Tapi pertanyaannya kan, gua nggak akan lihat dari sisi kecil. Sampai gua tadi survei ke lapangan. Itu kan gua mau lihat bisnis tuh jalan, dan kalau kita perhatikan ini, lo lihat ya, koreksi yang ada di sini, ini tuh bagian dari running correction kalau wave. Oke. Ya, jadi gua gambarin, ini penting banget untuk diketahui, dan biasanya kalau lo udah paham ini enak banget. Di sini A, B, C. Oke. Berarti ABC-nya udah selesai dong? Ini running correction, ini sudah selesai pas Oke, kemarin oke. itu kan. Nah ini harusnya akan terus naik. Target gua tuh 9.150 di tahun 2026 akhir sampai 7.
Nah terus banyak yang nanya ke gue, sekarang kita harus ngebongkar muatan kita atau malah kita tambah lagi di bawah kan gitu? Menurut gua tergantung jenis investornya. Kalau misalnya sekarang saham lu udah untung, kita mau take profit dulu, oke. Oke. Nah, nanti gua akan kasih tahu, kan ingat market merah kan kita selalu ngomong. Betul. Ingat Astronaci Yes. kan. Dan dari sini gua akan mikir, harusnya ada faktor-faktor apa di bulan Juni. Juni ini penting banget karena nanti ada kemungkinan the Fed rate Ya. ya. Terus kemudian dari negara-negara lain kayak ECB Ya. itu udah mulai nurunin. Jadi dari sini menurut gue tarif war juga akan mempengaruhi. Juni itu Ya. adalah bulan yang sideways banget. Juni dan sampai Juli itu harusnya Sampai ya. saya sampai Juli lah. Tapi pada dasarnya harusnya ini akan bisa drop sampai sini terus kemudian rebound lagi. Yang penting kita tahu bahwa kenaikan yang lurus ini ini diikutin dengan kepala cangkul terus kemudian dia naik lagi. Dan ini koreksinya normal aja Harusnya harusnya. masuknya normal, terus ya investor mesti siap lah. Lu ntar kasih tahu tim analis deh, suruh mereka kasih Prepare buy on ya weakness prepare harusnya. buy weakness ya, jangan panik. Dan kalau kita ngeliat Dow Jones di sini, Ya. ini lagi bikin base loh dia, Ya nge-base dia betul. ya. Dan ini lagi live sekarang 42219 ya, kemudian bisa naik lanjut ke atas harusnya. Tapi gue punya satu pertanyaan Pak, kalau memang ini sekarang akan terjadi koreksi, apakah nantinya akan naik kencang lagi ke atas menuju all time high atau gimana? Gua lihat ya, Lu lihat all time high lagi. all time high. Berarti prepare for buy on weakness sekarang strategi yang paling tepat Ini harus. barang 9150 akan kena Sorry, 91? 50. Wow. Tapi 2026 akhir sampai 2027. Berarti harusnya BRI 6400 kena Oh, juga. kena minimum. Yes. Makanya kan kita segera update aja ke klien supaya mereka nggak panik. Ya, ntar gue Ya, kabarin. pada saat nanti turun, lu atur lah, lu cariin Ya. time bottomnya di mana, kita hitung, lalu kita publish ke e-club. Jadi besok begitu market buka, member kita update semuanya, terus prepare for buy on weakness strateginya yang ada di Ya, klub gitu ya. pokoknya signifikansi di bulan Juni market itu kemungkinan sideways gede. Tarif war tuh kan deeskalasi lagi. Ya. Tapi ingat, Trump sama Presiden China mau ngobrol. Ya. Dan begitu di tengah-tengah dia bisa batalin tuh. Oke, Ya, ini ya. kita mesti benar-benar waspada. Terus sama terakhir kan suku bunga kan udah mulai diturunin tuh. Menurut lu gimana nantinya untuk Ya ISG Amerika kita? belum nurunin. Ya, tapi kalau memang nanti terjadi penurunan sama suku bunga The Fed, Banking naik, makanya siap-siap buy on weakness. berarti Sebenarnya harusnya ini kan ISG hijau juga orang kan dong. nyari mau beli BRI. Bang Madin ini momennya. Karena kebanyakan gap. Ya. Jadi setelah gapnya selesai ya aman. Makanya kalau time resistannya gue udah cariin dan bener tanggal 29 reverse, Ya. berarti time bottomnya adalah tugas kita nyariin buat semua klien. Betul. Dan ini ibaratnya sebagai second chance orang-orang. Second chance. Kemarin tanggal 7 sampai 8 April udah kena BRI 3640, sekarang lu dapat koreksi lagi BRI harus sikat di bawah lagi. Harus berarti. sikat ambil di bawah. Jadi poin daripada market ini adalah kenaikan ini tuh nggak perlu panik sebenarnya. So biarin Turunnya aja. sementara Turun gitu ya. sementara ntar naik lagi. All time high target price-nya. Oke, jadi kalau ngeliat kayak gini pagi-pagi besok gua harus update apa, Pak? Update aja buy on weakness. Ntar kita brief analis untuk siapin timingnya. Berarti tetap buy on weakness nih ya strateginya. Buy on weakness aja dan memang kalau yang sebelumnya di atas sudah punya posisi mau di take profit silahkan take profit. Dan kalau mau ngambil di bawah BRI itu masih oke. Masih oke. Cari bottom price-nya nanti kita update. Oke. Ya udah jam 2 lu balik Yes. deh. Oke, Ya. thank you, Pak. bro. Thank you. Jadi kita bisa simpulin sebenarnya kalau misalnya mau lihat kondisi pasar saham Indonesia secara long run, kita bisa ngelihat bagaimana kondisi di pasar yang sesungguhnya, karena tidak akan mungkin terlepas antara pasar saham dengan ekonomi dalam sebuah kota besar, khususnya di ibu kota ya. Kalau misalnya sistem perekonomian, consumer spendingnya, masyarakat masih beli, bisnis tetap jalan, itu masih lancar, harusnya yang namanya pasar saham di suatu negara, khususnya di Indonesia, itu juga akan break lagi ke all time high-nya. Jadi dalam hal ini gue masih yakin bahwa ISG itu nanti akan all time high. Baik itu nanti di 9.150 dan menurut gue gelombang bullish gedenya itu akan kembali di 2026 sampai 2027. Mungkin di pertengahan atau 2026 akhir ke 2027 akhir. Nah ini nanti akan gue adjust lagi. Tapi yang jelas dalam perjalanan gue di financial market gue bisa melihat membandingkan antara dua kondisi di kehidupan yang nyata dengan pasar saham itu sangat penting sesekali untuk kita lakukan. So gue masih percaya bahwa saham-saham juga harusnya masih layak untuk di-collect. Buat kalian tidak perlu panik. Penurunan yang akan mungkin terjadi di dalam 1-2 minggu ke depan ini merupakan koreksi wajar dari kenaikan sejak tanggal 8 April. Buat kalian yang selalu mengikuti Astronaci, gue ucapkan terima kasih. Di cara kayak dari trading kali ini, Anda harus selalu ingat bahwa kalian ditemani oleh Astronaci. Setiap market merah, selalulah ingat Astronaci. Salam dalam trading.